Oke, aku nggak pakai laptop nih, iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ika dan Oke. teman-teman di panitia KPPJB ya, Komunitas Pengajar Iya, eh, KPPCB. Komunitas Pengajar Pengajar penulis. Penulis Jawa Barat yang sudah memberikan fasilitasi tentang kegiatan-kegiatan ini. Dan dapat informasi dari pertemuan yang pertama, katanya nih Bu Ratna kemarin buat peserta nanti di bagian akhir di sesi ketiga ada door prize gitu ya. Mudah-mudahan apa namanya salah satu di antara kita ada yang dapat seperti itu. Door prize-nya spesial ini sepertinya dari Bu Amin, Ika. Pak. Mudah-mudahan seperti itu ya Bu Ika ya. Iya, iya insya Allah Oke. Nah, surga tiga sebelum lah gitu. baik. Nah, sebelum masuk ke materi barangkali oke ini ada kendala di internet. Oke, ya, sebelum masuk ke materi, kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan pondasi ya, kenapa sih akhirnya guru-guru itu harus memulai membuat video pembelajaran, karena beberapa aktivitas memang saat ini guru-guru selama masa PJJ itu menurut survei dari manapun eh, itu terkendala dalam proses ini apa namanya pelaksanaan BDR. Nah, mulai dari penyiapan bahan ajar dan kemudian sampai ke bagaimana mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah dibuat seperti itu. Nah, salah satu cara untuk kemudian kita membuat pembelajaran kita lebih menarik dan kemudian kita juga bisa kontrol gitu ya proses pembelajaran yang kemudian dilakukan oleh siswa-siswa kita. Nah, salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh guru. Jadi poinnya adalah ini adalah salah satu upaya. Jadi jangan dijadikan keharusan atau jangan dijadikan ini adalah satu-satunya cara seperti itu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memiliki cara yang lain tidak menggunakan video pembelajaran maka itu sangat diperkenankan. Misal kesulitan untuk akses internet maka dilakukan dengan Quizzes ataupun aplikasi-aplikasi yang lainnya seperti itu. Nah, yang jelas adalah proses pembelajaran melalui digital. Ingat materi yang kemarin bahwa setidaknya ada lima hal ketika dikatakan interaksi pembelajaran digital itu efektif, yaitu ada pertama terkait dengan uh, ini apa namanya guru, ada interaksi guru, kemudian yang kedua interaksi siswa, yang ketiga adanya sumber belajar. Nah, ini pembelajaran yang saat ini kita ketahui, tapi dengan adanya pembelajaran digital ini, maka komponennya bertambah dua nih. Ini saya mereview materi yang kemarin gitu, yang selanjutnya yang keempat adalah terkait dengan saluran. Nah, kemudian yang kelima yaitu terkait dengan akses siswa untuk bisa berinteraksi dengan saluran-saluran yang kemudian kita sudah buatkan seperti itu. Nah, itu mereview materi yang kemarin. Nah, karena memang hari ini adalah kita praktik, mudah-mudahan kita optimalkan nanti sampai jam 9 maksimal kita akan upayakan langsung praktik. Nah, sebelum masuk ke praktik, saya ingin dapat kabar dulu nih, pengen dapat cerita-cerita barangkali ya yang sudah download. Saya kan juga sudah buat tutorialnya bagaimana cara download dan juga installnya, dan barangkali yang sudah berhasil menginstal. Nah, kemudian nyoba-nyoba, banyak juga yang japri begitu kan. Ada yang nyoba untuk masuk, dan kemudian coba-coba membuat video pembelajarannya, ada yang berhasil, ada juga yang masih kesulitan, bahkan untuk downloadnya pun masih ada yang kesulitan. Nah, monggo sekarang mungkin kita sharing terlebih dahulu, kira-kira hal apa yang Bapak Ibu temukan pada saat download ataupun install aplikasi OBS-nya. Monggo dipersilahkan ke siapa, raise hand barangkali. Ros Pak Sirli, Bu Ros sudah angkat tangan tuh. Bu Ros ya. Bu Ros, silakan Bu Iya, Ros. Bu Ros. Bu Ros ya. Iya. Monggo saya unmute dulu Bu Eros. Saya baru gabung. Oke. Oke, silakan
dari Bapak Ibu barangkali ada yang sharing tentang aplikasi aktivitas yang kemarin terlebih dahulu. Oke, dari Bu Yuyun barangkali, boleh Bu Yuyun? Boleh acungkan jempolnya Bu Yuyun? Oke, Bu Yuyun ya. Monggo, barangkali Bu Yuyun mau menyampaikan sekilas tentang apa yang kemudian Bu Yuyun lakukan di sebelumnya. Monggo Bu Yuyun. Sudi, terima kasih Pak Ika kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf mungkin Pak Sirlip atau Teh Ika saya masih sibukkan dengan kegiatan pembelajaran awal ya, jadi belum bisa mencoba download aplikasi yang sudah diberikan oleh Pak Sirlip. Jadi sampai saat ini saya belum bisa menyampaikan pengalaman saya dalam apa kesulitan atau kelancaran karena memang belum coba ini disibukkan dengan 10 kelas nih. Oke, jadi memang cek. Halo, oke. Ya, Bu Yuyun sudah menyampaikan tadi pendapatnya terkait dengan aktivitas yang sudah dilakukan di sebelumnya ya. Boleh satu lagi dari yang lain. Terima kasih Bu Yuyun. Ya mudah-mudahan dengan belajar atau kita sama-sama belajar tentang bagaimana cara membuat video pembelajaran. Nah, barangkali dengan aplikasi ataupun dengan yang saat ini kita pelajari, ini akan mempermudah kita gitu ya. Jadi guru tidak hanya sibuk seharian untuk edit-edit video gitu ya, tapi hanya sekali membuat video itu sudah selesai videonya tanpa memerlukan waktu yang panjang seperti itu. Monggo dipersilakan bagi yang lainnya sharing terlebih dahulu barangkali tentang pengalamannya, barangkali sudah pernah coba aplikasinya ataupun yang lainnya. Monggo dipersilakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin sharing, boleh raise hand ya. Adakah? Bu Eros? Bu Eis Ratnawati mungkin Pak? Bu Eis, boleh silakan Bu Eis. Bu Eis? Halo Bu Eis? Ya. Silakan Bu Ya. mau sharing tentang kemarin pembuatan menggunakan aplikasi OBS-nya Bu. Baru download sih, jadi belum sempat nyoba. Baru download aja. Oh gitu ya, baru download aja ya. Ya, Atau baru yang mau sudah nyoba-nyoba. download Oke, baru nyoba-nyoba. Yang lainnya mungkin? Yang lainnya silakan raise hand yang ingin sharing. Pak Lasier, sudah download Pak? Pak Ismanto itu sepertinya. Oh ini Pak Ismanto. Oke, Pak Ismanto. Silakan Pak Ismanto. Tentang kesan pesannya kemarin. Kemarin waktu penjelasan itu saya langsung download. Itu yang menjadi hambatan itu pada itu audionya belum bisa masuk. Audionya belum bisa masuk Pak ya? Iya, saya coba pakai yang eksternal juga mungkin settingannya masih belum cocok gitu ya. Itu untuk ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Ismanto. Oke, jadi ada yang sudah download tapi terkendala di audionya itu belum bisa masuk ya. Jadi suara kita belum bisa masuk. Nah, mungkin satu lagi deh sharing tentang yang mau download tapi terkendala. Ini Bu Ikanya. Bu Ika barangkali saya jadikan co-host dulu Bu supaya bisa ini. Oke. Boleh silakan. Oke. Silakan acungkan tangan, raise hand dulu. Mangga. Oke. Selain Pak Ismanto, Bu Imas, Bu Maria, atau siapa tahu kemarin Pak Sirli yang sudah buat yang japri-japri, siapa nih di antaranya?
Ada Bu Veronica, ada Bu Yosi, ada Bu Nonong, ada Bu Roro. Ada nggak Bu Yuni? Bu Roro barangkali. Bu Yuni belum masuk, Pak. Oke. Oke, ada yang mau sharing tentang pengalamannya kemarin, ada kendala download aplikasinya ternyata terkendala, ada aplikasi yang korup, ya, laptopnya. Nah, oke, saya langsung saja ya, kalau misalkan memang tidak ada, saya coba lanjutkan kembali. Baik Ibu, Bapak Ibu, terima kasih yang kemudian hilang ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah mencoba untuk download aplikasinya dan juga mempraktikkan dalam penggunaannya. Nah, hari ini kita coba, ini suara saya kedengar nggak ya? Cek. Boleh Bapak Ibu acungkan jempol Bu, yang mendengar suara saya. Yang tadi di chat ada yang Kedengeran, Pak. kedengeran ya. Oke, siap. Saya lanjutkan ya. Kedenger jelas Saya banget. akan langsung Ya, saja silakan. share aplikasinya. Nah, tampilan pertama Bapak Ibu ketika muncul hasil downloadan dan kemudian kita install, pertama kali muncul OBS-nya itu akan seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Apapun yang nanti akan muncul di layar monitor bagian hitam ini, nah ini yang kemudian akan terekam di di rekaman kita. Nah, ini apapun yang nanti akan muncul di sini, nah inilah yang nanti akan tampil dalam video pembelajaran kita. Nah, artinya yang bisa kita lakukan adalah mengatur apa saja kemudian yang akan tampil di dalam layar hitam ini. Nah, kemarin saya sekilas sudah sampaikan terkait ini ya, bagian-bagiannya. Ini di bagian kontrol ini kita bisa lihat ada scene. Scene itu artinya tampilan layar hitam ini akan dibagi menjadi beberapa scene gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ingin menambahkan bagian-bagian scene-nya, nah kita bisa tambahkan di sini. Scene 1 misalkan hanya menampilkan slide saja. Kemudian kalau misalnya kita ingin menampilkan scene 2, nanti akan menampilkan slide kita dan juga video kita. Nah, ini di scene 2. Nah, kemudian kita atur nih, di scene 1 itu apa saja yang akan muncul. Nah, saya coba contohkan. Saya sudah buat contoh materi ini ya, materi contoh gitu ya, di PowerPoint. Dan ingat, ada yang ngejapri ke saya, sudah buka PowerPoint-nya, sudah mencoba, tapi memang ada terkendala. Terkendalanya itu kok tidak bisa slideshow. Nah, caranya adalah yang pertama kita klik dulu slideshow-nya di sini. Jadi kalau misalkan kita belum slideshow, tampilan yang akan ada di OBS-nya itu akan tampilan seperti ini. Nah, untuk itu makanya kita harus slideshow terlebih dahulu. Nah, di slideshow contohnya seperti ini. Nah, kemudian kita tekan tombol Alt Tab untuk mencari aplikasi OBS-nya. Nah, ini aplikasi OBS-nya ada di sini, jadi kita tekan saja bagian sini. Nah, kembali ke aplikasi OBS, ketika tadi sudah di slideshow, nah kita tekan saja tombol tambah di sini, kemudian ini adalah sumber ya, ini adalah sumber yang kemudian akan muncul di bagian layar hitam ini. Apapun sumbernya itu akan muncul di layar bagian hitam ini. Nah, tadi ada yang terkendala katanya mikrofonnya belum masuk. Nah, bisa jadi kita belum memasukkan mikrofon di sini, audio. Nah, audionya apa? Kita klik di sini. Nah, kemudian kita cari audionya itu menggunakan apa. Jika kita menggunakan mikrofon, misalkan menggunakan headset gitu ya, maka kita pilih yang mikrofon. Ataupun sederhananya sih pakai yang bawaan begitu ya. Pakai yang bawaan, terus kemudian ini di checklist tidak apa-apa, tidak di checklist juga tidak apa-apa. Lanjut kemudian ke oke. Nah, di sini sudah terlihat nih. Setiap kali saya berbicara, gitu hanya, audio input capture ini akan meng-capture suara saya. Jadi apapun yang nanti saya akan ucapkan, ini akan terekam otomatis di dalam aplikasi OBS ini.
Oke ya, jadi tampilannya ada di layar hitam ini, kemudian untuk audionya ada di audio mixer ini. Jadi ini pengaturan untuk audio. Nah, audio sudah masuk, kemudian tampilan apa lagi yang biasanya kita lakukan? Nah, ini saya versi sederhananya dulu ya, versi sederhananya. Saya akan tampilkan untuk untuk slideshow-nya. Nah, untuk menampilkan slideshow-nya, saya kembali ke awal barangkali supaya bisa dipahami. Untuk menampilkan slideshow-nya, ini saya delete dulu, kita pilih bagian yang window capture. Nah, ini window capture itu untuk aplikasi Windows yang berada di bagian bawah ini, mudah-mudahan terlihat ya, di bagian bawah ini yang akan kita capture masuk ke dalam layar hitam ini. Yang akan kita masukkan itu kan bagian slide yang ini ya, slideshow. Nah, maka kita klik window capture, kemudian di sini create new ataupun add existing. Kalau add existing itu yang sudah kita gunakan di sebelumnya, jadi kita create new aja karena memang kita belum buat sebelumnya. Nah, kemudian ketik OK, klik OK. Nah, kita cari bagian Windows yang aktif di bawah, ini akan terbaca di sini. Nah, untuk itu kita pastikan dulu Windows-nya itu sudah di slideshow seperti ini. Nah, selanjutnya kita pilih yang bagian slideshow. Nah, ini ya, PowerPoint slideshow materi contoh. Nah, kita klik di sini, kemudian akan muncul Windows, Oke, saya ulangi kembali, maaf. Window capture, salah klik. Oke, kok display, maaf. Salah pilih. Nah, kita logo tambah, kembali saya ulangi, window capture, kemudian OK, lalu kita pilih aplikasi yang slideshow. Nah, ini abaikan saja, lalu kemudian kita klik OK seperti itu. Nah, ini akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Sebentar. Ini window capture itu mengcapture. Oke. Nah, kemudian untuk menampilkan foto kita, nah maka ini bisa dipilih. Tadi kalau untuk slide ya, kalau untuk menampilkan foto kita pilih yang video capture device. Nah, ini akan menampilkan webcam kita. Oke. Sambil menunggu. Nah, kita pilih di bagian device apa yang akan kita gunakan. Nah, untuk saat ini saya ada 3 device. Ada device yang menggunakan laptop saya di depan, ada device yang kemudian menggunakan kamera laptopnya. Nah, kemudian kita pilih yang kamera laptopnya saja. Nah, oke, lalu kemudian maaf. Oke, nah seperti ini Bapak Ibu. Apapun yang akan tampil di layar yang tadi hitam itu akan yang akan jadi penampilan video kita. Nah, videonya untuk videonya pun kita bisa tentukan, kita tinggal geser-geser ke bagian mana saja. Nah, ini sudah kita geser. Nah, kemudian untuk melakukan recording, nah kita hanya cukup ketik di bagian start recording, nah sehingga secara otomatis tampilan kita akan bisa seperti itu, akan tampil di hasil rekaman kita seperti itu. Nah, mungkin saya tidak akan banyak terlebih dahulu, hanya di bagian bagaimana memasukkan slide dan juga memasukkan webcam kita di bagian layar ini seperti itu. Nah, memang ada pertanyaan di sebelumnya, bedanya apa ya dengan penangkapan layar pakai Bandicam ataupun pakai penangkapan layar yang lain, yang sebetulnya banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan seperti itu. Cuma memang sangat terbatas di waktu. Jadi kalau misalkan kita
lebih dari 10 menit itu di Bandicam itu tidak bisa, kecuali memang kita yang berbayar ataupun yang gratisan seperti itu. Nah, itu sementara Bapak Ibu mungkin di sini ada yang ini nggak? Ada yang mau bertanya nggak kira-kira apa yang jadi kendalanya seperti itu? Ataupun dari sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tidak? Ini kita tadi kehapus. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau yang ingin ditanyakan boleh raise hand ya. Takut saya tidak terlihat. Adakah Pak, Bapak Ibu? Oke. Oh ada, Bu Sri Hermaya, sebentar. Silakan Bu Sri Hermaya. Sudah saya unmute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah mencoba-coba juga, bahkan untuk menginstalnya saja tadi saya agak sedikit kesulitan. Ternyata karena memang cukup lama juga membacanya sampai akhirnya muncul 2 aplikasi gitu ya Pak ya. Tapi alhamdulillah sukses juga pada akhirnya. Nah, yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan tadi untuk memunculkan slideshow. Apa bisa kalau misalnya PPT-nya sudah disimpan dalam bentuk PDF? Karena saya sudah beberapa membuat semacam apa ya PPT tapi dari Canva. Dari produknya Canva tuh Pak. Oke, Iya. dikolaborasikan. Bisa nggak kalau misalnya itu juga di slideshow? Nah, Terima kasih Pak. ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih. Nah mungkin saya share screen lagi. Saya akan coba terkait ini dulu Bu ya. Saya coba materi ini kan materi contoh yang saya tadi buat. Saya akan coba buatkan untuk PDF-nya terlebih dahulu. Nah ini sebetulnya bisa Bu. Jadi apapun yang nanti akan tampil di layar itu akan sama persis seperti itu. Nah ini saya akan simpan dalam bentuk PDF. Saya akan simpan dalam bentuk PDF. Oke. Lalu kemudian di desktop ya. Saya simpan materinya di desktop. Jadi maaf sambil loading dulu. Nah, di desktop saya belum tersimpan ternyata. Masih loading ya. Oke, ini dalam proses. Nah, ini filenya berupa PDF begitu ya. Nah, ini filenya berupa PDF. Saya coba buka aplikasinya di Adobe Reader. Oke. Tampilan di Bapak Ibu ini ya, bisa terlihat ya, apa yang kemudian saya share screen di sini ya. Oke. Ini sepertinya agak lama nih buka aplikasinya. Memang kalau PDF itu berat ini kalau menggunakan Adobe Reader. Nah, seperti ini ya, ini dalam bentuk PDF. Saya akan coba buka di OBS-nya. Ini saya kembali ke OBS-nya. Nah, di tampilan Bapak Ibu sudah muncul ya OBS-nya ya? Iya. Oke, nah sudah muncul. Nah, kemudian kita pilih lagi caranya sama. Tinggal kita klik Add, kemudian Window Capture ya, Window Capture, kemudian OK. Nah, kita pilih yang PDF. Mana tadi? Ini ya. Nah, kita pilih yang PDF. Oke. Sebentar. Yang mana sih PDF ini? Oke, ini. PDF. PDF-nya mana sih? Belum muncul ya? Oh, PDF-nya belum muncul. Maaf, saya bukannya jangan di Adobe Reader. Agak masalah sepertinya. Adobe Reader saya agak bermasalah, saya coba bukanya di ini ya. Oke, masih loading. Nah, ini dalam proses membuka.
Nah, ini sudah terbuka seperti ini misalkan ya. Nah, sudah terbuka seperti ini, bagaimana kita caranya untuk menampilkan materi yang sudah di PDF-kan, kemudian kita buka di OBS. Caranya sama, ini kita hapus dulu. Nah, kemudian caranya sama, kita klik plus, kemudian window capture, kemudian oke. Kita pilih yang... Pak Sirli, ya, Pak Sirli, itunya yang terlihat masih PPT, Pak. masih PPT. Masih PPT. Di tampilan ininya, zoom-nya ya, di tampilan... di tampilan zoom-nya masih PPT. Oh, oke. Coba saya stop share screen dulu ya. Oke. Saya stop dulu share screen-nya. Share screen-nya ke mana ya? Ke OBS ya barangkali ya. Nah, saya share screen-nya ke OBS, saya buka terlebih dahulu. Kalau ini sudah buka ya? Share screen-nya ke OBS ya? Belum, Pak. Oke, udah. Nah, caranya, ya saya kembali, caranya kita tampilkan yang tanda plus, terus kemudian window capture, lalu kemudian pilih OK. Nah, di sini kita pilih yang akan kita tunjukkan. Misalkan kalau kita mau menunjukkan PowerPoint-nya, nah berarti materi yang dipilih seperti ini. Apapun yang nanti akan muncul di preview ini, Bapak Ibu, contoh tampilan ini akan muncul di OBS-nya. Jadi kita pilih yang sudah jadi ini ya, apa namanya, di ini. Ini PDF Reader gitu ya, Microsoft Edge. Tadi kan kita bukanya di Microsoft Edge ya. Nah, kita pilih seperti ini, maka sebentar, ini tampilannya belum, harusnya sudah. Oke. Nah, di sini kita klik oke. Maaf, masalah. Window Pak Sirli ini pakai aplikasi Cloud juga sama ya? Dengan Zoom ya. Kenapa? Kenapa Bu Ika? Terlihat, Pak. Terlihat, ini ada ya? yang nanya nih Pak Barian. Kita pakainya CloudX nih, bukan Zoom gitu. Ini masih sama aja kan ya Pak ya? Masih sama lah gitu isinya dengan Zoom. Oh, saya kurang paham tuh kalau antara Zoom dan juga CloudX ya. Secara fitur sih beberapa sama memang. Iya, memang sama sebetulnya. Tidak ada perbedaan gitu. Jadi kalau misalnya kita ngulik-ngulik lagi, sebetulnya sama dengan Zoom. Hanya saja kalau untuk CloudX tinggal klik linknya saja, Pak. Okay. Pak Barian saya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Boleh. Nggak apa-apa, apa mau diteruskan dulu, Pak boleh, Sirli? Sambil ini aja ada pertanyaan, boleh. Nah, ini. Dari Bu Roro, katanya misalnya udah dari slide pertama, terus mau ke slide kedua, gimana caranya? Oh, slide pertama udah tampil, tapi slide keduanya kita ada kendala ya gitu ya? Iya. Ini Bapak Ibu tampilannya karena memang di sini OBS-nya terbuka, jadi apapun yang tampilan di slideshow ini akan muncul juga di sini karena ini kan pakai aplikasi Zoom juga ya, jadi masuk. Tapi secara prinsip polanya begitu. Jadi nanti sebelum masuk ke Bu Roro ya, jadi kita tambahkan dulu audio, terus kemudian videonya, lalu kemudian kita tambahkan terkait dengan slideshow-nya. Nah, ini slideshow-nya kita sudah buka dan kemudian kita pilih oke, ini sebetulnya tidak jadi masalah sih, ini mau pilih yang mana saja. Jadi kita bebas ataupun di default saja tidak jadi masalah. Nah, ini tidak jadi masalah, ini hanya menyesuaikan dengan apa namanya? Dengan kebutuhan laptop kita. Nah, ini tampilannya sudah muncul ya. Nah, Bapak Ibu juga perlu perhatikan ini nih, urutan ini. Urutan yang ada di source-nya ini, di sumbernya ini. Jadi ada window. Jadi ketika memang yang paling bawah, itu artinya ditumpuk sama yang paling atas nih. Ini kan tampilan window capture ini paling atas. Window capture itu yang terkait dengan slideshow. Nah, videonya ada yang nomor 2. Jadi gimana cara menampilkan video? Kita tekan, geser ke atas saja. Nah ini
akhirnya akan muncul seperti ini ya. Nah, tadi ada pertanyaan dari Bu Roro, bagaimana untuk bisa masuk ke slide berikutnya gitu ya. Slide berikutnya, langkahnya adalah, pertama kita ini dulu ya, karena kalau misalnya kita klik bagian ini slide-nya, tampilan yang ada di OBS-nya kita tidak bisa ngecek apakah sudah sesuai atau belum gitu ya. Jadi sebetulnya kita dalam posisi seperti ini saja kita sudah bisa melihat gitu kan, OBS-nya ini sudah berjalan atau belum seperti itu. Nah, di slide Bapak Ibu di di CloudX Bapak Ibu tampilannya OBS atau ini ya kira-kira OBS atau slideshow saya ya? OBS. Bu Ika? Oke. Aduh, saya lupa di unmute. Saya lupa tadi masih di mute. Mas, Okay. saya bicara sendiri. Masih PPT, Pak. Masih slideshow ya. Masih slideshow, iya, masih slideshow. Slideshow-nya. Jadi kan kita nggak bisa ngecek ya, nggak bisa ngecek ini sudah di OBS-nya sudah sesuai atau belum, begitu kan? Di OBS-nya sudah sesuai atau belum. Nah, langkahnya untuk bisa seperti ini, nah kita klik yang ininya, always on top. Jadi ketika kita klik slide-nya, maka yang ada di dalam slide itu bisa masuk ke slide yang kedua ataupun yang selanjutnya, dan juga di OBS-nya juga akan ada tampilan yang sama seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita dalam presentasi, misalkan seperti ini, misalkan contohnya dari ini ya, dari halaman judul dulu. Nah, kita mau merecord, kita sudah mulai merecord nih, jadi kita klik start recording gitu kan. Nah, ini saya sambil contoh ini ya, recordingnya ya. Ini recordingnya sedang berjalan, lalu kemudian bagaimana untuk bisa masuk ke slide berikutnya, kita klik bagian slideshow PPT yang ada di belakangnya. Kita klik, lalu kemudian dia pindah ke slide nomor 2. Nah, kita sambil ngomong, misalkan ini menghalangi, kita klik foto kita, kemudian kita geser ke bagian sini. Jadi supaya tidak menghalangi teks yang ada di bagian ini. Dan kalaupun kita misalkan teks semua, tapi nggak mungkin ya kalau PowerPoint teks semua gitu ya. Tapi kalau misalkan teks video kita menghalangi, kita bisa geser ke bagian sini. Jadi tampilan yang ada di sini yang tadi saya sebutkan layar hitam tadi di awal. Nah, ini layar hitam yang seperti layar hitam yang inilah yang akan tercapture di dalam rekaman kita. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita foto kita ada di bagian di luar, maka foto kita tidak akan masuk. Jadi kalau misalkan kita masukin lagi bisa seperti ini. Nah, ini sambil merekam kita. Jadi kalau kita mau masuk slide berikutnya, tinggal klik lagi di bagian slide-nya di luar ya, di bagian slideshow-nya. Nah, ininya di-minimize saja ataupun dikecilkan dengan cara ditarik seperti ini gitu ya. Jadi supaya tidak menghalangi slide-nya pada saat kita mengklik slide. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ini contoh dan ini sambil merekam dan kita coba cek hasil rekamannya. Nah, ini sudah saya stop rekaman. Ini saat kita klik rekam, terus kemudian start recording, dan juga kita stop recording, maka untuk melihat di mana hasil rekaman kita hanya tinggal pilih file, terus kemudian show recording. Jadi semua file hasil rekaman kita akan muncul di sini. Nah, kita klik di sini, maka foldernya ini kita minimize dulu. Nah, ini adalah hasil rekaman yang tadi kita lakukan. Nah, ini seperti ini. Saya coba buka terlebih dahulu ya hasil rekamannya ya. Hasil rekamannya saya buka dulu, saya tunjukkan ke Bapak Ibu. Nah, ini saya share screen dulu. Nah, ini adalah hasil rekaman yang tadi Bapak Ibu. Nah, ini masih dalam proses loading. Nah, ini rekamannya yang tadi kita sudah buat. Ini audionya tidak terdengar sampai sana ya, karena memang di CloudX-nya hanya kemudian dia pindah ke nah itu. Nah, kita sambil ngomong, misalkan ini menghalangi, kita klik foto kita, kemudian kita geser ke bagian sini.
Terdengar Pak, Mas, suara rekamannya juga terdengar. Oke, nah kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk memulai video pembelajaran. Jadi memang sederhana, singkat, dan juga tidak memberatkan ke anak-anak seperti itu. Dan kita pun sebagai guru tanpa harus banyak menggunakan ini ya, tanpa harus banyak mengeluarkan waktu gitu untuk bisa mengedit video sampai, walaupun idealnya adalah kita buat video sebagus mungkin, perfect gitu kan, ataupun yang lain sebagainya. Tapi lagi-lagi kita sebagai guru tugasnya bukan untuk membuat video seperti itu ya. Untuk membuat video itu sangat butuh keahlian khusus gitu ya, dan memang guru bukan ranahnya di sana. Cuma setidaknya dalam hal yang seperti ini kita bisa prinsipnya sama dalam proses pembelajaran, dan kita bisa menyapa anak-anak melalui video kita gitu ya, tidak hanya slide-nya saja, tapi kita juga ada menampilkan video kita untuk bisa ngobrol bersama dengan anak-anak gitu ya, dengan kehadiran kita di sana, maka itu akan jauh lebih enak ke siswa. Nah itu barangkali, saya juga akan tunjukkan Bapak Ibu tentang bagaimana cara kita untuk pindah scene. Yang tadi saya sebutkan di sini kan ada scene, ada source gitu ya. Kita sudah paham nih tentang bagaimana memunculkan video, terus memunculkan slideshow gitu kan. Kita sudah paham, tinggal yang belum kita lakukan adalah transisi gitu ya. Transisi antara scene pertama ke scene kedua. Misalkan scene kedua ini kita ingin semuanya itu video kita gitu ya. Semuanya itu tampilan ini gitu ya. Tampilan foto kita misalkan seperti ini. Nah, jadi kan tidak bosan ya. Jadi kalau tampilannya hanya slide saja seperti ini, maaf, ke pencet slideshow. Nah, materi tampilannya seperti ini terus gitu ya, ini akan membosankan untuk siswa. Tapi kalau misalkan kita, ini fotonya bermasalah karena memang saya menggunakan 2 kamera Bapak Ibu. Jadi kamera yang dipakai untuk zoom dan kamera dipakai untuk OBS. Jadi sistemnya double gitu penggunaan kameranya. Pak Firly ada pertanyaan nih. Boleh silakan Bu. Dari Bu siapa ya tadi? Masih dari Bu Roro. Katanya kalau nggak nampilin wajah kita gimana Mas? Oke, gimana kalau tidak menampilkan wajah kita, berarti di source-nya ini tanpa perlu kita memasukkan video capture ini. Jadi misalkan contohnya di scene kedua, ataupun di scene ketiga ya, di scene ketiga kita hanya ingin menampilkan slide-nya saja. Nah, ini bisa window capture, terus kemudian... Pak Firly suaranya mengecil. Oke, cek. Jelas Bu kira-kira? Masih kecil. Nah, sekarang udah jelas. Oke ya. Nah, untuk menampilkan slide-nya saja, kita bisa, ya ini saja berarti kita hanya tambahkan ini yang plus, terus kemudian window capture, lalu kemudian kita buka apa yang nanti akan ditampilkan, hanya slideshow-nya saja ya. Jadi slideshow-nya kita klik. Mohon maaf Bapak Ibu karena ini memang tampilannya sedang menggunakan OBS juga, jadi sistemnya membaca OBS. Nah, yang capture metode ini dipindahkan ke paling bawah. Nah, supaya tampilannya slideshow semua seperti itu. Nah, tinggal kita pilih OK. Nah, seperti ini Bu Roro, jadi tampilannya slide semua. Jadi ketika kita klik bagian slide-nya, ini yang muncul hanya slide-nya saja. Tapi kan akan membosankan ya kalau misalkan tampilannya itu hanya slide saja gitu ya. Nah, sesekali kita pindahkan ke yang ada foto kitanya gitu ya. Atau yang hanya ada foto kitanya saja seperti itu. Jadi supaya prinsipnya gini, pada saat kita memberikan contoh, memberikan materi, itu tampilan materi dan juga video kita ada.
seperti yang nampak di dalam Bapak Ibu misalkan seperti itu ya. Nah, pada saat kita menjelaskan ini materi masuk ke dalam materi, nah kita bisa menggunakan dua opsi. Foto kita masih ada di bagian sini atau kita pindah ke scene 2. Nah, scene 2 misalkan tadi slide-nya sudah muncul gitu ya, sudah disampaikan, tapi kita ingin lebih lebih memperjelas lagi, jadi kita tampilkan muka kita seperti ini secara keseluruhan. Nah, kalau misalkan di dalam slide-nya itu hanya untuk menampilkan slide-nya saja, nah ini kita bisa tambahkan scene 1, 2, dan 3. 1 ini untuk slide dan juga foto kita kecil, dan ini pun kita bisa geser-geser seperti itu, atau kita bisa menggunakan scene 2 yang hanya fotonya saja, atau kita menggunakan scene 3 yang itu slide semua, seperti itu. Nah, itu barangkali Bu Roro. Nah, oke ya, jadi untuk pembuka barangkali tampilannya itu adalah slide. Nah, ini slide dan juga video kita. Jadi pada saat kita menjelaskan, kita tampilkan video kita. Lalu kemudian pada saat lebih mendetailkan tentang materi, nah maka kita tampilkan slide kita. Nah, secara prinsip seperti itu, Pak. Sama seperti halnya dalam proses pembelajaran di kelas seperti itu. Nah, itu barangkali kita recording, lalu kemudian jadi hasilnya tadi seperti yang dicontohkan. Boleh ada lagi kira-kira? Mudah nggak kira-kira ya? Atau saya terlalu cepat ya barangkali? Nanti ada lagi dari Bu Roro. Oke. Silakan Bu Roro. Bu Roro bertanya, katanya bikin screen 2, terus screen 3 gimana Mas? Apa yang diklik? Oke. Kemudian dari Pak Akida, background video box kita bisa disamain sama slideshow atau tidak ya? Atau mungkin di crop biar nggak belang antara background kita sama slideshow. Masih ada satu lagi dari Pak Endang Rohimat. Pak Sirli, bisa diulang cara menayangkan slide dari menu Windows Capture? Oke, menayangkan slide ya dari... Oke, pertama saya jawab yang Bu Roro dulu ya, bagaimana cara menambahkan scene. Siap, Pak Sirli. Ini ya, scene ya, bukan skin kali ya. Kalau skin, care nanti. Buat muka kita nanti. Skin care. Jadi, suaranya kecil, Pak, kata Bu Ella. Ya, udah besar. Oke. Ini entah nih, laptop saya ada kendala di mana. Nah, scene ya. Jadi scene 1, scene 2, scene 3. Cara menambahkannya tinggal kita klik di sini saja. Jadi kalau misalnya kita add, tambahkan, masuk scene 4 misalkan ya. Oke, scene 4 masuk. Nah, ini sudah ada scene 4. Di bagian scene 4 itu sumbernya ada apa saja. Nah, itu yang nanti kita bisa tentukan sendiri. Kita bisa menampilkan misalkan di dalam materi kita ingin menampilkan video, misalkan seperti itu ya. Kita bisa milih media source. Jadi kita bisa pilih tampilan video. Nah, ini kita bisa cari videonya yang ada di mana. Misalkan, saya di laptop ada nggak ya video? Video bawaan barangkali ada nggak ya? Nah, atau video yang ini ya, video hasil rekaman kita tadi, saya coba tampilkan di sini. Nah, jadi scene 4 ini adalah tentang, ini ini kan videonya yang tadi ya, video yang tadi kita buat. Nah, ini ya, videonya bisa muncul. Jadi kalau misalkan, barangkali saya jangan tampilkan yang ini ya, biar tidak bingung ya. Coba scene keempat, saya buatkan misalkan videonya ada yang lain nggak ya? Saya nggak punya stok video nih barangkali nih ya. Aduh. Yang mana ya? Video. Oke, saya contoh saja barangkali ya. Video. Aduh, yang mana ya?
Aduh, ternyata tidak ada stok video di ini saya. So, mungkin ini ada nggak ya? Nah, ini misalkan ini contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, kita ingin menampilkan video gitu, seperti itu. Nah, ini bisa nih. Nah, jadi misalkan kita stop dulu, cara stopnya barangkali. Oke ya, ini lain kali lah. Misalkan di dalam apa namanya, di dalam materi kita, slide tentang ini misalkan scene 1. Scene 1 ini kan misalkan tentang materi ini nih. Misalkan interaksi pada pembelajaran digital. Salah satunya adalah guru misalkan ya. Nah, anak-anak, bapak ataupun ibu gitu kan, punya video tentang bagaimana sih interaksi pembelajaran digital untuk yang guru. Nah, kita pindah nih ke scene 4. Nah, inilah adalah salah satu contoh interaksi apa namanya, antara dalam video pembelajaran digital. Ini contoh ya, jadi nanti pelaksanaannya seperti itu. Jadi kita menampilkan video pun bisa seperti ini. Dan ini ketika kita start recording, ini secara otomatis langsung mulai seperti itu. Nah, itu cara menampilkan, menambah scene, dan caranya tadi seperti itu. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, tadi yang ketiga apa Bu ya? Saya agak lupa ya. Atau ada di ini kali ya, di chat. Oke, ada lagi kira-kira? Bu Ika masih di mute barangkali? Oke, saya stop dulu di sininya. Oke. Oke, siap Pak. Maaf. Saya lupa ngomong sendiri aja. Astagfirullahaladzim. Tadi pertanyaan yang keduanya itu adalah background suara, Pak. Bentar, saya lihat lagi di catatan. Oh, jadi kita mau rekaman, tapi supaya tidak jenuh gitu ya, di background-nya ada suaranya begitu ya? Iya, background. Iya. Background video box kita bisa disamain sama slideshow atau tidak ya, katanya. Atau mungkin di crop biar nggak belang antara background kita sama slideshow. Oh, maksudnya ini ya, saya mau memahami. Itu pertanyaan kedua, Pak Shirley. Baik, saya ingin memahami dulu tentang pertanyaannya nih. Mohon dikoreksi ya nanti bagi yang bertanya. Jadi tampilannya barangkali Pak Akida. Pak Akida ini mungkin maksudnya yang ada di belakang saya ini tercrop gitu ya. Jadi tidak ada background di bagian belakang saya gitu ya. Maksudnya seperti itu barangkali? Atau kita buka saja ya suaranya ya, biar lebih, nanti Pak Akidanya biar katanya jawabannya. Tidak terkonfirmasi. Nah, itu sebetulnya ada caranya juga. Sendiri saya share screen lagi. Misalkan ini ya, jadi di belakang kita nih yang ada warna pink, biru, putih yang di tembok saya ini saya akan hilangkan hanya bagian sayanya saja gitu ya, bagian laptop saya dan kemudian muka saya gitu ya. Jadi yang belakang itu tidak ada. Nah, ini ada salah satu syarat dulu. Syaratnya itu adalah di belakang kita itu harus satu warna. Yang direkomendasikan adalah warna hijau. Makanya kan kalau di dunia broadcasting, di dunia perfilman itu istilahnya green screen gitu ya. Jadi itu syarat yang pertama. Jadi kalau misalkan background yang di belakang kita ini, di belakang saya ini masih warna-warni gitu ya, ini tidak akan bisa seperti itu. Nah, kalaupun bisa nanti akan muka kita jadi ikut terblur gitu. Nah, caranya adalah kita klik bagian ini, bagian videonya. Nah, klik bagian video, jangan salah klik ya. Jangan salah klik di bagian slide-nya ataupun di bagian audionya. Kita klik di bagian foto kita. Nah, di bagian ini. Lalu kemudian double klik bisa, tapi untuk tahapan barangkali kita klik kanan, terus kemudian kita pilih filter. Nah, pada saat pilih filter, ini ada beberapa pilihan nih. Ada beberapa pilihan. Nah, biasanya di tampilan Bapak Ibu bisa jadi nanti akan ini Bu, yang
tanda plusnya ini ketutup di bawah misalnya ketutup ya. Nah, kita sebetulnya bisa drag terlebih dahulu seperti ini supaya nanti tampilannya bisa terlihat. Nah, ini kalau bagian atas ini audio atau video filternya. Nah, ini bagian bawah adalah efeknya. Nah, kita pilih bagian efek, terus pilih bagian chroma. Nah, ini kalau misalkan di Bapak Ibu ini terlihat ya, di bagian ini key color tipenya itu adalah green. Jadi kalau misalkan di belakang saya adalah warna hijau, ini secara otomatis akan terhapus seperti itu. Coba saya nah ini karena background-nya bukan hijau, jadi ini sulit gitu untuk mengcropnya seperti itu. Kecuali memang kita ada pengaturan tersendiri, dan ini akan setiap setiap background kita, maksudnya pengaturan di laptop saya akan berbeda kalau background di Bapak Ibu dengan di background belakang saya ini berbeda juga seperti itu. Jadi memang akan lebih baik kalau misal ini di belakang layar kita ini sudah green seperti itu. Nah, ini tampilannya akan seperti ini nih kalau misalkan pengaturan-pengaturan. Sama halnya pada saat kita ini ya Bapak Ibu ya, saat kita di Zoom itu kan ada virtual background ya. Nah, kalau background belakang kita tidak sama, jadi kan akan tampilannya akan tidak sesuai seperti itu. Nah, makanya syaratnya yang harus dipenuhi belakangnya harus hijau dulu gitu. Ini berlaku untuk semua. Jadi tahapannya saya kembali di efek filter, bukan di ini ya, bukan di bagian ini, tapi di bagian, kalau ini nanti masuknya ke audio. Kalau di efek filter, kita klik tambah, lalu kemudian chroma. Pilih OK saja, terus kemudian ini green, lalu kemudian close. Ini harusnya kalau misalkan background belakang kita ini adalah hijau, ini otomatis nanti akan ke crop sendiri. Jadi tampilan belakang saya ini langsung ke slide seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu, Pak Akida dari pertanyaannya. Ada lagi kira-kira dari yang lain? Ada lagi Pak, pertanyaan berikutnya dari tadi itu, ini ada masukan dari Bu Neti, katanya, Pak kalau boleh mohon tahapan-tahapannya dibuat ada catatan tertulis lah seperti itu gitu ya, takutnya lupa katanya. Jadi semacam modul kali ya Pak Sirdi ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Barliansah, berarti katanya setidaknya kita harus buat skrip ya Pak ya. Apa-apa saja yang mau ditampilkan agar presentasi tidak membosankan katanya. Seperti itu Pak. Iya. Kalau diminta untuk buat skrip, barangkali itu lebih pro gitu ya. Saya sih sebetulnya lebih berharap itu supaya apa yang kita lakukan ini simple, mudah, dan bisa langsung jadi seperti itu. Nah, adapun untuk skrip, sebetulnya kan layaknya seperti guru membuat RPP gitu ya, membuat RPP, jadi apa saja yang nanti akan ditampilkan, apa saja nanti akan muncul. Nah, itu kan juga lesson learn juga gitu ya, ataupun lesson plan juga untuk sebagai guru seperti itu. Jadi artinya boleh membuat skrip, tapi kalau misalnya tidak membuat skrip pun tidak jadi masalah seperti itu. Memang akan lebih bagus kita punya skrip dan punya cara, punya strategi tersendiri, nanti akan menampilkan video, nanti akan menampilkan slide, ataupun menampilkan hal-hal yang lainnya seperti itu. Itu barangkali Bu Ika. Ada lagi? Kayaknya masih di mute juga nih Bu Ika. Iya, status lupa ini sambil lihat di grup juga soalnya Pak Sri. Silakan Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi atau tadi yang sudah bertanya tapi terlewat oleh saya, silakan raise hand lagi. Atau boleh sambil ditulis di chat saja. Itu Bu Sri. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, aduh ini kayaknya masih belum paham nih. Bu Sri Hermaya ya? Ya. Oke, saya unmute.
Boleh Bu Sri di-unmute dulu. Dulu ya sebentar, Bu. Sudah saya unmute. Bu Sri Hermaya, silakan, Bu. Bu Sri. Masih sepertinya, Bu. Masih unmute. Tapi sudah saya unmute, Pak, di Oh, sini. Ya, sudah saya unmute. Sudah. Nah, Boleh silakan Bu. Ya. silakan. Sudah ya? Iya, terima kasih Bapak yang kedua kalinya. Ya, Bu. Saya masih bingung juga nih Pak, ketika slideshow ditayangkan, tadi kan ada penampilan bisa dengan video juga, tapi bisa juga dengan PowerPoint dan itu diatur di scene ya Pak ya? Ya, di scene-nya. Jadi untuk menampilkan nanti pas jadi semuanya tercover itu pengaturannya tetap di scene itu ya Pak ya? Scene 1 mau apa gitu yang ditampilkan, scene 2 mau apa gitu, kita sudah meng-cover semuanya. Betul, betul. Nah, adapun tadi insert video, itu salah satu caranya juga, boleh juga Bu di-insertkan atau ditampilkannya hanya di PowerPoint-nya saja seperti itu. Jadi tanpa tambahan scene juga nggak jadi masalah. Cuma ini, jadi maksudnya keunggulan di OBS ini salah satunya kita bisa menampilkan video juga di scene-nya seperti itu. Dan videonya barangkali juga apa namanya, kalau di PowerPoint kan bisa menutupi tulisannya gitu ya. Saya praktikkan saja ya. Nah, ya boleh Pak. Nah, kalau kita buat video di dalam PowerPoint itu kan nanti video yang akan tampil itu kan keseluruhan slide ini bisa tertutupi oleh video. Nah, kalau misalkan dengan tambahan source ini, jadi misalkan di sini kita tambahkan untuk media source-nya, ini kita klik di bagian tadi, video, misalkan video yang ini ya. Nah, oke, kita pilih oke. Lalu kemudian ini kita bisa atur nih tampilannya. Kecil aja seperti ini. Nah, ini masih terlalu besar. Nah, jadi tampilan slide-nya masih terlihat. Nah, seperti itu. Tampilan slide-nya masih terlihat, terus tampilan kitanya juga masih terlihat di sini. Jadi anak-anak, misalkan ini interaksi pada pembelajaran digital itu salah satunya adalah guru. Nah, coba kita perhatikan video yang ada di pojok kiri bawah ini. Nah, ini adalah salah satu interaksi yang bisa dilakukan oleh guru, misalkan seperti itu. Ini videonya nggak video. Nah, itu barangkali Bu Sri. Boleh silakan yang lain. Terima kasih Pak. Silakan Bu. Oke, yang lainnya Bapak Ibu yang hendak bertanya, yang masih belum jelas, apa sih OBS ini atau apa? Oh, Pak Ismanto ini. Okay. Pak Ismanto saya unmute ya. Silakan Pak Ismanto. Ya, makasih. Sudah saya unmute Pak. Ya. Makasih tanya yang kedua nih Bu ya. Oke. Iya, tidak apa-apa Pak Ismanto. Untuk suara untuk apa musik backgroundnya itu? Iya, mohon maaf Pak, tadi sempat bertanya tapi belum terjawab. Baik Pak, terima kasih Pak mengingatkan. Bisa Pak itu. Bisa. Misalnya untuk akhir-akhir season bisa dikecilkan itu semacam apa itu? Bisa, kita atur dikecilkan suaranya, kita atur dikecilkan suaranya, itu bisa Pak. Nanti saya praktikkan Pak ya. Oke, nah tampilan share screen saya udah muncul belum ya? Belum ya? Oke, saya tampilkan dulu share screen-nya. Nah, jadi misalkan kita ingin memasukkan musik latar gitu ya. Saya juga sudah share ini ya Bapak Ibu ya, sudah share beberapa referensi untuk musik latar gitu ya, musik latar yang nanti supaya video pembelajaran kita itu tidak sepi gitu ya, jadi ada suara-suara musiknya gitu ya. Nah, caranya sebetulnya caranya bisa dengan cara menambahkan audio, tapi ini akan terlalu berat. Jadi caranya Bapak Ibu bisa langsung, sebentar ini slide-nya saya
keluar dulu. Sebentar, mohon maaf. Saya keluar slide-nya dulu. Oke. Nah, misalkan kita putarkan musik di tampilan Bapak Ibu, terlihat nggak aplikasi pemutar musik saya? Nah, dengar nggak musiknya di Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Nah, Terdengar pelan. nah ya, oke. Nah, ini misalkan musik latarnya ya. Musik latarnya kita kembali lagi ke OBS-nya. Mana tadi? Oh, maaf, OBS-nya di mana tadi? Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita, nah di bagian sini Bapak Ibu, ini memang harusnya kita pakai mikrofon ya. Jadi pakai mikrofon yang masuk ke headset. Nah ini saya contoh saja ya. Contoh saja. Ini seharusnya kalau kita pakai mikrofon, ini dia nggak akan bunyi nih. Karena tadi terkendala di CloudX-nya, suara saya kalau pakai mikrofon tidak terdengar. Jadi ini ada suaranya di sini nih. Nah, saya close dulu misalkan ya. Nah, di Bapak Ibu ini terlihat audio desktop ya. Audio desktop. Jadi kita Iya, Pak, terlihat, Pak. Kecilkan volumenya di sini. Nah, seperti ini. Ini suaranya kecil. Sebentar saya masuk ke musik dulu, ini terlalu berisik. Maaf, ini musiknya masih terlalu kencang. Nah, oke, saya kembali ke share screen-nya mana tadi. Nah, di bagian sini nih, ini adalah audio input yang tadi kita tambahkan, yang ini ya Bapak Ibu ya. Yang ini audio input, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menambahkan audio inputnya. Jadi audio input itu apapun yang nanti keluar dari dalam mikrofon kita, baik itu di headset ataupun yang ada di mikrofon di laptop, maka ini yang akan menangkap suara yang datang dari sekitaran laptop kita. Nah, makanya dalam nanti proses rekaman, nah usahakan memang steril dulu nih ruangan, tidak ada suara-suara yang lainnya. Nah, ini suara mikrofon, ini kita kencangkan. Jadi saat kita berbicara, suara dari luar itu tidak terdengar nih. Maksudnya suara musik kita itu tidak terdengar. Kalau misalkan desktop audionya kita kecilkan seperti ini. Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Kira-kira bisa dipahami nggak ya? Insya Allah, Pak Sirli. Ya. Mungkin nanti tadi masukan yang tertulis itu mudah-mudahan kita bisa buat ya Pak ya. Mungkin sebagai buku panduan begitu. Kalau saya buat tulisan, maksudnya yang tertulis, itu nanti saya bisa jadi buat buku sendiri nih gitu ya. Tapi iya, bisa tuh Pak jadi buku sendiri. Jadi buku sendiri ya. Tapi kalau misalkan simpelnya memang nanti saya coba buatkan video tutorialnya saja ya. Jadi nanti bisa, kalau buat video tutorial kan saya juga tidak terlalu menghabiskan energi gitu ya untuk membuat. Jadi sambil tutorial, buat, kirim, upload, selesai seperti itu. Tapi insya Allah saya akan bantu Bapak Ibu prosesnya dari awal sampai akhir video Bapak Ibu jadi seperti itu. Nah, tadi musik latar itu sangat bisa dipahami. Ini kita kecilkan suaranya dari sini saja. Jadi kalau misalkan suaranya balapan seperti ini kan yang hijaunya tinggi ya. Nah, jadi kalau yang hijaunya tinggi, ini kan, nah suara kita akan bertabrakan nih dengan suara yang ada di musik. Ini desktop audio itu adalah suara yang keluar di dalam speaker laptop kita. Kalau audio input capture, ini suara yang dihasilkan dari suara kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk mengecilkan suaranya, ini hanya perlu di sini. Nah, ini cukup lah ya. Jadi setengahnya dari
volume. Jadi kalau misalkan ini di 20 dBs gitu ya, apa sih satuan volume suara itu dB gitu ya. Nah, maka ininya setengahnya saja untuk suara musiknya. Jadi supaya tidak berbenturan. Nah, itu simpelnya bagaimana cara untuk memunculkan audio. Pak Sirli suaranya mengecil lagi nih. Terus ini ada pertanyaan lagi, katanya berapa giga sih gitu, takutnya apa laptopnya nanti panas katanya gitu ya. Berapa memori OBS besar atau tidak katanya itu. Satu dari Bu Neti. Kemudian dari Bu Ai Raudatul katanya bagaimana cara untuk menampilkan screen yang sedang aktif atau screen sharing seperti yang sekarang Pak Sirli misalnya selain via OBS, via Zoom atau Google Meet atau aplikasi semacam itu yang lainnya katanya. Bu Roro masih belum paham katanya gitu ya Pak. Di bagian mungkin mana? Nanti Bu Roro bisa wapri sendiri ke Pak Sirli ya Pak ya. Oke, siap. Dan mungkin itu yang dimaksud belum paham tuh di bagian mananya, apakah membuat scene, menginsert audio ataupun yang mana mungkin barangkali. Nah, kemudian tadi yang terkait yang kedua, bagaimana Bu tadi Bu? Mohon maaf, yang Bu siapa tadi? Bu Neti, memori OBS besar atau tidak? Katanya khawatir semakin berat di laptop loadingnya makin lama. Iya, 2 menit ini hanya 10, jadi biasanya tidak sampai bergiga-giga gitu ya. Jadi paling besar mungkin 50 mega seperti itu, 50 mega atau sampai 100 mega. Itu pun standar lah dibandingkan kita harus membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi yang lain seperti itu. Itu. Karena prinsipnya adalah kemudian ya, boleh Bu, silakan Bu. Kemudian yang Bu Ai, Pak. Ya, lanjutkan saja dulu yang tadi, nanti saya lanjut yang Bu Ai, pertanyaan Bu Ai. Cukup Bu, rasanya tadi Bu, yang berapa mega itu sudah cukup. Jadi tidak terlalu besar, makanya ini direkomendasikan ya, dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Sebetulnya kalau kan ada pertanyaan gitu ya, itu beberapa, bisa nggak sih di smartphone gitu ya. Sebetulnya OBS tidak ada di smartphone. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan simple, membuat video pembelajaran menggunakan smartphone, itu sangat bisa. Nanti saya coba contohkan di grup gitu ya, sangat bisa dengan menggunakan aplikasi penangkap layar. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang pernah download aplikasinya penangkap layar, dan itu bisa menampilkan video kita dan juga slide kita. Syaratnya 2, handphone kita punya kamera depan yang bagus gitu ya, karena akan menampilkan video. Yang kedua adalah PPT kita sudah ada di handphone kita. Jadi pada saat praktik kita bisa langsung lakukan seperti itu. Itu barangkali Bu Ika tadi dari maaf kalau Pak Sirli, yang tadi pertanyaan Bu Ai kayaknya belum ya? Iya. Nah, ini bagaimana cara yang Bu Ai, yang pertanyaan Bu Ai itu yang tentang bagaimana menayangkan screen sharing katanya. Yang sedang aktif, yang seperti Pak Sirli lakukan sekarang katanya gitu, Pak. Apakah itu menggunakan via OBS, via Zoom atau Google Meet atau aplikasi semacam itu yang lainnya? Boleh di unmute saja Bu barangkali. Oke, boleh. Bu Ai ya, sebentar Pak. Barangkali supaya saya bisa memahaminya yang dimaksud. Karena kalau OBS itu bukan sharing ini ya, bukan sharing Silakan Bu Ai. Sudah iya, saya unmute Ibu. Boleh, ya, Turhun. Jadi saya mau tanya itu bagaimana cara menampilkan screen aktif, misalnya kita tuh pakai laptop. Nah, kita mau menampilkan yang sedang kita kerjakan di laptop, sementara itu foto kita atau video kita juga tampil gitu. Jadi dua-duanya berbarengan. Nah, ditampil.
kayak gitu. Oke, Nah, ditampilkannya itu apakah hanya bisa di OBS saja atau misalnya bisa di yang lainnya gitu. Kalau misalnya bisa, apakah bisa di via Zoom atau Halo, Bu Ai. ya? Suaranya tidak terdengar. Oke. Tadi tidak terdengar suaranya, Bu. Oh gitu. Boleh Ya, diulang? Iya, boleh diulang, Bu. Ya. jadi cara menampilkan screen yang sedang aktif di laptop kita, misalnya di layar laptop kita itu sedang memberikan satu pembelajaran. Nah, sedangkan kita juga ingin menampilkan video kita gitu lagi berbicara di kotak kecil di bagian bawahnya. Gitu. Jadi kan double ya, ada ininya apa namanya? Ada video kitanya juga ada, screen yang aktifnya juga ada gitu. Tapi bisa di-sharing ke yang lainnya. Ya persis seperti Pak Shirley ini gitu, yang barusan tadi di apa namanya ditampilkan gitu. Nah, itu apakah hanya bisa di OBS atau misalnya bisa sharing di aplikasi lain, di aplikasi media yang lain gitu. Kalau misalnya bisa, mungkin bisa memberikan tips-tipsnya atau misalnya langkah-langkahnya. Mungkin oke, seperti itu. oke. Nah, baik Bu. Oke, silakan Pak Sirli. Baik, terima kasih Bu Ika. Pak Sirli suaranya kecil lagi nih. Ya, cek. Sudah ya Bu ya? Saya terlalu jauh soalnya sama. Ya, Nah, sudah. Nah, ya Oke. sudah seperti itu. mudah-mudahan yang saya pahami sama yang dimaksudkan tadi ya dari Bu Ai ya. Jadi apakah OBS ini bisa di-sharing file sharing gitu ya, share screen untuk di aplikasi Ya, lain atau bisa. Sebetulnya OBS ini hanya untuk pembuatan ini Bu, recording videonya gitu. Nah, ini kenapa saya oh, tampilkan hanya ditampilkan di CloudX ini sebagai contoh nanti pada saat penampilan Bapak Ibu membuat OBS ini bisa caranya bisa seperti ini, seperti itu. Jadi kalau misalkan di-sharingkan di CloudX, di Zoom, itu bisa. Cuma maksudnya kalau misalkan pembelajaran kita online dengan siswa menampilkan menampilkan slideshow, nah saya rasa tidak perlu menampilkan OBS-nya. Jadi langsung saja sharing PowerPoint-nya, misalkan sharing seperti ini. Jadi bisa langsung seperti itu tanpa melalui OBS. Nah, seperti ini barangkali. Begitu barangkali Bu tapi tapi kitanya ada gitu, video kitanya tuh ada di yang kecil tadi tuh, kayak di bawah sudutnya gitu. Jadi kita sedang berbicara tuh ada gitu di layar juga ketangkep. yang ini Bu maksudnya Bu ya. Siap. Pak Sirli katanya suaranya kecil nih. Oh iya, siap. Nah, iya kayak gitu, betul. Nah, Jadi ini memang menggunakan OBS nanti tampilannya akan seperti ini Bu. oh, jadi Pak hanya Sirli masih dekat lagi, masih kecil. Iya, siap Bu. jadi hanya untuk OBS saja ya. Iya, betul Bu. Jadi penggunaannya untuk OBS nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi kita mungkin saya boleh tanya dulu Bu, yang kemarin Ibu ikut materinya barangkali Bu? Belum tuntas untuk iya. melihatnya kemarin itu karena Baik. belum. Kemarin itu sebetulnya lebih ke perkenalan OBS-nya. Nah, sekarang ini praktiknya. Jadi memang OBS ini untuk aplikasi untuk PowerPoint yang sudah kita buat, tapi kalau misalkan guru hanya menampilkan PowerPoint-nya saja kan misalkan seperti ini nih, tanpa ada fotonya, ini kan kurang menarik ya. Kurang menarik Yes. dan kita bisa menampilkan video kita di sini. Jadi ada tampilan video kita di sini. Jadi tampilan kita jadi lebih menarik. Nah, ini sebagai pengantar dari OBS Ibu. Nah, dan juga kalau misalkan tampilannya hanya seperti ini saja kan membosankan juga ya. Nah, kita bisa klik scene 2-nya untuk menampilkan video secara keseluruhan gitu. Jadi lebih interaksi lebih ke siswanya itu lebih hangat lah seperti itu. Nah, prinsip pembelajaran kan juga salah satunya adalah
kehangatan antara guru dan siswa ya. Jadi kalau misalkan hanya menampilkan slide dari awal sampai akhir itu membosankan dan tidak muncul chemistry-nya antara guru dengan siswa. Tapi dengan OBS ini, nah ini tampilan di layar Bapak Ibu ini bisa terlihat seperti ini. Nah, kalaupun kita sudah selesai tampilan seperti ini, lalu kemudian kembali ke slide, ini kita tinggal berikutnya. Silakan Bu Ika. Ya, Bu Ika. Masih di mute barangkali? Insyaallah. Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah sudah agak tergambar. Oke, sekarang. Mudah-mudahan bisa praktiknya nanti Bu ya. Nah, siap. Ini nampaknya juga sudah hampir jam 9 ya. Detailnya nanti saya akan coba kirimkan menggunakan video ya. Saya coba akan buatkan videonya buat Bapak Ibu untuk mempermudah. Kalau misalkan sampai ke tulisan, khawatirnya nggak sempat dalam waktu dekat ini Bapak Ibu. Jadi saya tampilkan videonya dan mudah-mudahan juga nih kalau misalkan Bapak Ibu semangat, saya bikin tulisan, bikin buku tentang hal ini gitu ya, membuat video pembelajaran yang sederhana untuk guru-guru. Mudah-mudahan ada penerbit juga yang mau menerbitkan dan juga bisa cetak bukunya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ini kan aplikasi. Jadi kunci pembelajaran itu kan ada interaksi yang tadi saya sudah sebutkan ya. Ada interaksi guru, siswa, kemudian ada sumber belajar, dan juga saluran serta aksesnya. Nah, untuk membuat interaksi itu semua, kita bisa jadi kan hanya mengirimkan video saja ke siswa gitu ya. Jadi sudah selesai. Nah, harapan sih tidak demikian Bapak Ibu. Jadi kita perlu mengintegrasikan beberapa perangkat yang lain gitu ya, atau apa ya istilahnya, aplikasi yang lain. Kalau di kelas itu kan biasanya kita setelah mulai pembelajaran nanti di akhir ada bagaimana caranya untuk mengevaluasi hasil pembelajaran kita, betul ya? Ya. Nah, permasalahannya adalah, jadi di Dompet Duafa ini kami punya riset, Bu. Kami punya riset. Nah, hasil risetnya itu adalah menyatakan bahwa yang paling lemah pada saat pelaksanaan pembelajaran itu ada di bagian controlling ataupun evaluasi dari hasil pembelajarannya. Jadi guru tidak bisa memastikan nih setelah dia ngajar melalui video yang dikirimkan, hasilnya itu sudah belum sih siswa itu paham gitu ya dengan penugasan gitu ya. Kan biasanya yang saat ini terjadi itu hanya yang paling bawah misalkan levelnya guru yang paling bawah itu masih kolonial nih ke siswa, nah kerjakan LKS gitu ya halaman ini gitu ya. Nah, rata-rata seperti itu guru-guru. Nah, harapannya memang betul penugasan itu baik dengan catatan bahwa kita sudah menjelaskan terlebih dahulu. Nah, penjelasannya itu dengan cara menggunakan video pembelajaran yang sudah kita buat. Nah, kita kirimkan video pembelajaran kita ke siswa-siswa, lalu kemudian dari situ kita buat alat penilaiannya. Jadi supaya interaksi antara guru dengan siswanya itu baik. Nah, di pertemuan selanjutnya, kita akan coba bahas nih tentang bagaimana sih setelah video ini jadi, lalu kemudian kita integrasikan dengan soal seperti itu, dengan soal yang kemudian sudah kita buatkan seperti itu. Nah, soal-soalnya pun soal-soal online dan soal-soal yang tanda kutip tanpa perlu guru ribet-ribet lagi ngecekin satu-satu, ini bener enggak ya. Kalau yang kolonial kan ibaratnya siswa mengerjakan soal pilihan ganda misalkan 20, nanti diperiksa oleh guru nomor 1 betul, nomor 1 salah, nomor 1 betul, nomor 1 salah. Nah, itu konvensional sekali gitu ya. Nah, sekarang itu sudah canggih dengan adanya kuisis Bapak Ibu. Barangkali saya juga memperkenalkan selain OBS ada kuisis Bapak Ibu. Di kuisis ini Bapak Ibu bisa mengumpulkan bank soal seperti itu. Nah, ini nanti kita akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi simpelnya adalah pada saat video pembelajaran kita sudah jadi, kita sudah kirimkan ke anak. Nah, anak ini bukan kita tanpa ribet lagi nih. Anak diminta membuat soal-soal, membuat soal yang nanti akan dimasukkan ke kuisis seperti itu.
dan nanti bisa dikelompokkan ataupun dengan cara yang lainnya. Tapi intinya setelah video pembelajaran kita selesai, kita kirimkan ke siswa, ada follow up tindak lanjut dari video tersebut. Nah, jangan sampai semangatnya adalah semangat nyusun video selesai, ya udah kirimkan ke siswa selesai, kasih tugas, ngerjain soal selesai seperti itu. Nah, tapi ada interaksi selanjutnya yang bisa Bapak Ibu buat. Dari video pembelajaran yang sudah kita buat, anak kita minta untuk membuat soal ke kita, lalu kemudian dari soal-soal itu diakumulasikan gitu ya, dipilih secara acak, kita bagikan lagi ke siswa. Dan siswa dari video pembelajaran yang sudah mereka tonton, kemudian mereka mengisi kuis, mengisi soal yang kemudian sudah mereka buat sendiri gitu ya. Ya artinya misalkan siswanya ada 30, setiap anak membuat 5 soal. Nah, dalam soal yang kita berikan itu tidak hanya, jadi bukan 3 kali 30 dikali 5 soal, 150 soal, kan tidak mungkin gitu ya. Kita kirimkan saja ke siswanya 30 soal, seperti itu. Jadi, ada kemungkinan satu orang siswa itu, memiliki ataupun dapat soal yang sudah mereka buat 1-2 soal kayak gitu. Tapi soal-soal yang lainnya kan soal-soal dari teman-temannya. Jadi kita tanpa perlu membuat soalnya juga seperti itu. Nah, barangkali itu Bapak Ibu, jadi nanti akan kita integrasikan dari OBS video yang sudah kita buat. Jadi lagi-lagi saya sampaikan Bapak Ibu ya, video pembelajaran menggunakan OBS ini hanya alat. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya cara yang lain yang menurut Bapak Ibu lebih mudah, tapi saya yakin dari beberapa aplikasi yang saya ketahui, OBS lah yang paling mudah dan paling komprehensif gitu ya, dan juga tidak berbayar, itu yang penting juga gitu ya, tidak berbayar, tapi fiturnya banyak seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan aplikasi yang lain selain OBS, misalkan Bandicam, terus kemudian tadi ada yang merespon tentang pelatih edit video tentang Camtasia gitu ya. Ini ada respon nih dari Bu Yuyun. Pak, maaf kalau saya perhatikan OBS ini lebih praktis dibandingkan Camtasia gitu ya. Dengan OBS tidak harus edit lagi. Betul. Jadi tidak perlu harus edit lagi kalau menggunakan yang lain. Kita harus rekam dulu, kita harus rekam suara, rekam video, rekam slide, digabungkan, diedit-edit. Wah, makan waktu lagi lah seperti itu. Nah, harapannya lagi-lagi Bapak Ibu, kita guru, bukan editor video seperti itu. Prinsipnya yang terpenting kita menyampaikan materi yang kita miliki kepada anak-anak, dan anak-anak senang apa yang kemudian materi yang kita berikan. Nah itu, terus kemudian ini ada pertanyaan nih dari Bu Ella. Maaf Pak Sili, kalau scene transition fungsinya buat apa? Nah oke, saya jelaskan ya. Tapi ini sudah jam 9 ini. Kira-kira Bu Ika gimana ya? Scene transition ini fungsinya untuk mentransisikan satu scene dengan scene yang lainnya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini di studio mode ini juga ada tampilan gini Bapak Ibu ya. Jadi ada 2 ya, tampilan di Bapak Ibu ini ada 2. Ada scene untuk review, ini scene untuk program di bagian ini. Nah untuk yang bagian program ini artinya apapun yang berada di sebelah kanan itu yang akan tampil di layar. Yang tampil di sebelah kiri ini adalah preview-nya. Jadi kalau misalkan kita mau bergeser ke scene kedua, misalkan, nah ini scene yang sedang tampil itu yang ada di program, yang ada di scene kanan, yang ada di bagian kanan. Nah kita ingin mentransisikan dari scene 1 ke scene 2. Jadi kita tinggal klik bagian transisi, kemudian otomatis di bagian program akan berubah. Nah, seperti itu. Nah, ini misalkan pindah lagi ke scene ke-1, transisi secara otomatis pindah lagi ke seperti itu. Jadi lebih ke transisi sih, dan transisinya kita bisa macam-macam. Ada cuma 2 ternyata. Ada cut, itu yang kalau cut itu langsung transisi itu perpindahannya. Jadi cut itu kasar gitu ya. Nah, ini halus. Misalkan transisinya di sini contohnya biar
biar terasa ya, ini saya coba contohkan 700. Di sini 700 misalkan ya. Ya, maaf. 700. Scene transitionnya 700. Jadi kalau misalkan ditransisikan, ini akan lama. Terlihat nggak Bapak Ibu? Nah ini kayak gelap dulu seperti itu, terus kemudian masuk ke scene berikutnya di bagian ini ya. Bapak Ibu bisa perhatikan di bagian kanan yang ada video saya. Ketika saya klik transition, ini secara berganti 700 millisecond, ini akan berganti ke scene yang ada di preview ini. Nah, kalau misalkan kita tambahkan lagi, misalkan jadi 1000, ini akan semakin lama lagi. Ada maksimalnya nggak ini? 1000, ini transisinya akan semakin lama lagi. Nah, seperti itu. Jadi tidak kasar ya, kalau cut itu kan kasar, jadi langsung klep, pindah seperti itu. Tidak ada masa transisinya seperti itu. Nah, mungkin itu yang terkait dengan scene transition. Kalau bagian kontrol ini untuk recording, studio mode. Nah, di setting ada setting juga. Nah, setting ini nanti bisa kita apa namanya? Nah, ini nanti untuk dimasukkan ke YouTube kita. Tapi itu nanti lain hal lah. Materi kita bukan untuk streaming YouTube, jadi kita untuk membuat video pembelajaran dulu. Nah, itu barangkali Bapak Ibu ada selanjutnya Bu Ika, barangkali Bu Ika. Sudah cukupkah atau bagaimana? Nampaknya juga sudah malam ini, khawatirnya nggak konsen lagi ini ya. Jika maksudnya bisa membuat perpindahan scene secara otomatis sesuai pengaturan yang kita buat ya Pak. Betul. Scene transition ini untuk pengaturan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Bu Ika? Halo Bu Ika? Bu Ika ada nggak ya? Barangkali cukup ya. Atau terakhir, Bu Ika sepertinya keluar ini. Sudah keluar ternyata. Oke, baik. Bapak Ibu, sekian barangkali ya dari materi dalam praktek membuat video menggunakan OBS. Tadi terima kasih Bapak Ibu juga sudah ada yang respon, ternyata setelah mempelajari aplikasi pembuatan video dengan menggunakan aplikasi yang lain, ternyata dengan menggunakan OBS ini lebih sederhana, tidak perlu edit-edit lagi. Hanya memang kita perlu persiapan materi, jelas itu ya, persiapan diri kita, dan juga learning mohon maaf ini mati lampu ternyata. Barangkali karena sudah mati lampu juga Bapak Ibu ya. Ini saya cukupkan saja barangkali materi untuk hari ini. Saya cukupkan. Kira-kira ada ini lagi nggak ya? Oke, ini ada respon lagi, menarik sekali Pak, mudah-mudahan bisa diaplikasikan dengan baik. Terima kasih segala ilmunya. Oke, respon. Makasih juga Bu Yuyun sudah ikut bergabung di sini. Nah, Bapak Ibu mohon maaf karena mati lampu di rumah, jadi saya rasa sudah dicukupkan saja ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti saya akan coba buatkan tutorialnya dengan menggunakan video seperti itu. Terima kasih, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila berkah hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Barangkali cukup Bapak Ibu ya. Boleh ditampilkan ininya Bapak Ibu, videonya untuk di foto bersama, tapi foto juga saya nggak kelihatan ini. Nah, begini kali ya. Mohon maaf ini jadi menyeramkan begini ya. Saya rasa cukup saja barangkali ya, juga tidak terlihat. Oke, boleh silakan diaktifkan dulu videonya. Ini bukan sedang uji nyali ya. Oke. Boleh silakan Bapak Ibu. Siap ya, yang lain boleh diaktifkan videonya.
Oke, saya foto terlebih dahulu. Siap Bapak Ibu? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu saja ya. Saya end meeting untuk semuanya. Terima kasih, sampai bertemu lagi.